Itu apa Fani? Kalian jadi ya? Baik. Hati perhatian kepada kita semua, terutama kepada diri hati pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya Tuhan yang wajib berhak dan berhak disembah, pencipta segala sesuatu yang mengatur dan terjadinya segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dan berbeda dengan segala sesuatu yang tidak membutuhkan kepada tempat dan arah serta maksud dari bentuk dan ukuran. Jemaah umat Allah, ada pun berubah pada siang hari ini, yaitu tafsir surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat yang agung dalam Al-Quran, karena surat ini muat penjelasan tentang tauhid dan sifat Allah. Dekat Pak. Rasulullah SAW bersabda, Qul huwallahu ahad, ta'dilu sulsa Qur'an, Qul ya ayyuhal kafirun, ta'dilu rubu'al Qur'an. Artinya, surat Al-Ikhlas sepadan dengan sepertiga Al-Quran, dan surat Al-Kafirun sepadan dengan seperempat Al-Quran. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, yang artinya, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka para sahabat bersabda akan hal itu. Kita berkata, siapakah dari kami yang mampu melakukan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW lalu bersabda, surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah rahimahullah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam Fathul Bari bahwa kita ulama berpendapat Al-Quran kandungan maknanya mencakup tiga hal, yaitu rukun, berita, dan tauhid. Dan Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran karena ia memuat penjelasan tentang tauhid. Sedangkan Al-Hafiz An-Nawawi menyatakan dalam Syarah Sahih Muslim, mengatur pendapat Al-Maziri bahwa Al-Quran mengandung tiga hal, yaitu kisah-kisah, hukum-hukum, dan sifat-sifat Allah. Dan Al-Ikhlas memuat satu dan satunya itu, yaitu sifat-sifat Allah. Makanya adalah sepertiga Al-Quran. Dan dalam kitab Tuhfah Al-Ahmadi jelaskan bahwa surat Al-Ikhlas sepadan dengan sepertiga Al-Quran, karena itu yang terkandung dalam Al-Quran terdiri dari tiga, yaitu ilmu tauhid, ilmu syariat, dan ilmu akhlak. Dan surat Al-Ikhlas merupakan ilmu yang pertama, yaitu ilmu tauhid. Dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang mengimami jamaah di Masjid Kuba yang mengulangi surat Al-Ikhlas di setiap rakaat. Kau bilang 1000. Hal itu lalu dilaporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian menanyainya, kenapa dia melakukan itu? Sahabat itu menjawab, karena ia mencintai surat Al-Ikhlas. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Hubbuka iya halakal jannah." Cintamu kepada surat Al-Ikhlas sungguh akan memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Theo. Bapak-bapak rahimahullah,
bahwa orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian mereka berkata kepada Nabi, jelaskan kepada kami sifat Tuhan yang kau sembah. Pertanyaan mereka ini adalah untuk menentang, bukan karena mereka cinta ilmu dan ingin mengetahui hal yang sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan tentang jelas. Lalu kemudian Nabi berkata, hadhihi sifat Rabbi azza wa jalla. Artinya inilah sifat Tuhanku. Hadhihi wa al-hadi al-asma wa as-sifat. Dapat kamu foto? Dapat Allah. Firman Allah Allahu ahad. Artinya bahwa Allah tidak berbilang. Dia Maha Esa. Tapi Tidak seperti dan dia ada serupa baginya dalam zat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, serta tidak satupun yang bersifat dengan sifat-sifat yang berupa dengan sifat-sifatnya. Allah berkata dalam ayat yang lain, "Fala tadribu lillahi amsala." Yang artinya, maka janganlah kalian menggandakan atau mengadakan serupa bagi Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu, yakni Allah adalah zat yang kepadanya seluruh makhluk membutuhkan, sedang Dia tidak berpusat kepada segala sesuatu selainnya. Dia adalah zat yang dituju oleh para hamba di saat sulit. Allah tidak mencari manfaat dan berhubungan kepada hamba sebenarnya, dan tidak menjadikan mereka sebagai penolak dan bahaya terhadap dirinya. Maka para hamba tidak menerima manfaat dan bahaya sedikitpun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Maknanya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar aku perintahkan mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Quran Zariyat ayat 56 sampai 57. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbunyi lam yalid wa lam yulad, yang maknanya tidak ada sesuatu pun yang terpisah darinya, sebagaimana anak terpisah dari orang tuanya. Dan dia tidak terpisah dari sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah asal dari selainnya dan bukan pula sama dari selainnya. Walau yakul lahu kufuwan ahad, yakni bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai sesuatu apapun meski dalam satu keserupan. Jemaah rahimahullah, dari sini kita harus mendengarkan orang lain dan segala macam perkataan yang mengandung penyerupaan Allah dengan makhluknya atau mengandung penisbatan sifat benda kepada Allah, terbagi-bagi atau terbilang-bilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Allahu akbar, yang maknanya bukanlah bahwa dari Allah itu banyak dan terbilang, melainkan maknanya Allah paling banyak pemberian dari rahmatnya. Sedangkan orang yang menafsirkannya bahwa Allah punya banyak, maka ia adalah orang sulit. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Allah lebih satu, lalu menjadikannya. Kemudian mereka mengatakan sama ilmu juga wahyu, walaupun lama coba. Artinya perkataan mereka itu bahwa tidak ada dalam keberadaan ini kecuali hanya satu, yaitu Allah. Akan tetapi kemudian menjadikannya perkataan ini pada ini jelas bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dapat Allah sifat Allah azali dan abadi, tidak bermula dan tidak berakhir. Allah azali bermaksud tidak bermula zatnya dan sifat-sifatnya. Zat Allah itu satu, tidak bermula, dan sifat-sifatnya tidak bermula dan tidak berakhir, tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya, seperti sifat Maha Kuasa, Maha Kehendak, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Hidup. Allah
dan segala kekurangan dan segala hal yang tidak layak bagi. Jemaah Allah, demikian kita cinta pada semalam ini. Semoga bermanfaat semakin menyampaikan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku kalau ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-aliyyil 'azim. Wa'alamu anna Allah lakum al-amrul 'azim. Amaratu salatu wassalamu ala nabiyil karim. Wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Bapak Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Kama barakna Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna al-bala wal wala wal bala wal fahsha wal munkar wal baghi wal syurur wal fasad wal mihan. Ma zahara minha ma batara. من بلدنا هذا وآخر أن كل بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويعظ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله عليما يذكركم واذكروا الله أكبر. أقول Wow.